Kalau Bu Widya bisa menjelaskan terutama soal cerebral palsy dikaitkan dengan ganja medis ini. Sebenarnya di dalam tubuh manusia ada sistem yang bernama endocannabinoid system. Sebenarnya sistem ini sama dengan sistem-sistem yang lain seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem endokrinologi yang sudah lama kita kenal. Tetapi penemuan endocannabinoid system ini adalah suatu penemuan yang belum terlalu lama, makanya belum semua bagian ilmu kedokteran mengenalnya. Nah, khususnya karena saya mempelajari ilmu functional medicine, kita mencari penyebab akar masalah dari semua penyakit yang mungkin dialami oleh pasien. Nah, khususnya untuk cerebral palsy, di mana ada gangguan di otak ya, dan kebetulan itu berhubungan dengan reseptor endocannabinoid tadi, makanya dia menyebabkan gejala kejang. Nah, sistem endocannabinoid ini bila dalam keadaan berimbang, maka tubuh kita mengalami homeostasis atau sehat, Mbak. Nah, pada mereka yang memang mengalami gangguan atau penyakit, sistem ini mengalami gangguan atau boleh dikatakan defisiensi atau kekurangan. Makanya jika diberikan ganja, terus kejangnya berkurang. Itu seperti kunci dan anak kunci. Jadi begitu kita memasukkan anak kunci yang benar, reseptor di otak menangkap, wah ini yang saya butuhkan nih. Ngeklik gitu ya? Ya, ngeklik dia. Jadi akhirnya itulah the miracle of cannabis ya. Jadi ternyata tubuh manusia dalam keadaan sehat atau berimbang menghasilkan zat mirip cannabis. Nah, kalau ditanya kapan tubuh manusia menghasilkan cannabis itu, salah satu gambaran yang penting adalah pada saat kita menyusui bayi kita. Mungkin kita udah mengenal hormon oksitosin. Bahagia begitu? Ya, hormon bahagia yang keluar pada saat seorang ibu menyusui anaknya. Ternyata pada saat itulah tubuh kita juga mengeluarkan zat mirip cannabis. Jadi sebenarnya ini yang menjadi manfaat dari cannabis yang merupakan obat atau bicara ganja soal medis. ini, penggunaan selama ini di bidang medis seperti apa? Saya tanyakan ke Prof. Zubairi. Prof, kalau selama ini penggunaan ganja medis seperti apa yang sudah berjalan? Iya, ini ada beberapa data yang berbeda-beda. Jadi kalau di Australia itu lebih bebas, bisa dipakai untuk nyeri kanker, untuk kejang-kejang, untuk kelainan di autoimun tertentu. Maka di Amerika saat ini hanya ada satu ganja yang diperbolehkan untuk mengatasi kejang yang amat berat, kejang yang amat khusus satu. Nah, ada dua lagi di Amerika diizinkan, namun bukan dari ganja, namun dari sintetiknya. Dari sintetiknya ini dipakai untuk mengatasi pada pasien kanker dan kadang-kadang boleh untuk pasien AIDS. Walaupun kalau untuk AIDS sekarang tidak relevan lagi karena dengan adanya obat antiretroviral sebagian besar sudah teratasi. Nah, kalau di Amerika memang amat sangat ketat dan memang juga efek samping yang ditimbulkan banyak. Mungkin itu karena itulah banyak negara dahulu kala melarang sama sekali, dan di kita undang-undangnya jelas tidak boleh dipakai walaupun untuk kedokteran. Ya, di kita jelas di undang-undang tidak boleh digunakan. Apa yang biasanya orang salah tafsir soal ganja medis ini, penggunaan ganja medis ini, Prof. Zubairi? Harus kalaupun nanti dibahas, pertama ini adalah kewenangannya kalau di banyak negara mirip-mirip BPOM kita. Jadi kewenangannya di BPOM, kemudian kalau di Amerika itu FDA Amerika. Salah tafsir karena memang ini adalah obat yang bisa membuat halusinasi dan laporan efek samping di banyak negara banyak. Di Amerika itu rinciannya misalnya efek sampingnya itu bisa lebih dari belasan ribu. Jadi kalau di National Poison Control Centers di Amerika menerima 2.362 yang paparan terhadap THC.
Iya. Nah ini lumayan, 58% dewasa dan sebagian besar perlu perawatan di IGD dan Oke. ada satu yang meninggal itu Baik. yang dikhawatirkan. Jadi tetap ada risikonya juga, Prof, ya, Obat begitu ya. harus dibatasi ya. Oke, Dokter Widya, tolong luruskan juga jika salah. Jadi kalau untuk ganja ini kan ada beberapa jenis. Jadi memang ada dua jenis tanaman yang berbeda. Yang satu adalah hemp yang menghasilkan CBD yang kita kenal. Yang satu adalah marijuana yang menghasilkan THC. Oh, oke. Nah, sebenarnya yang bikin fly itu adalah zat THC bila dibakar. Jadi kalau dipakai sebagai rokok ganja, ya mungkin kita fly. Tetapi jika dipakai sebagai obat, baik dalam bentuk CBD maupun THC tadi, dia sudah diekstrak dalam bentuk minyak. Jadi dalam bentuk oil. Dan itu akan dikonsumsi seperti minyak ganja ya. Jadi digunakan sublingual di bawah lidah. Oke.